Ini dia perbandingan antara Osmo Action 5 Pro dengan Insta360 Go 3. Oke, yang pertama kita ngebandingin warna dari kedua kamera ini antara Action 5 Pro dan Insta360 Go 3. Nah, untuk Action 5 Pro ini menggunakan normal X-Bit dan Insta360 Go 3 ini menggunakan warna standar. Nah, tapi juga beda resolusi nih karena si Go 3 ini yang Go 3 biasa itu cuma 2,7K 30 fps, sedangkan Action 5 Pro itu bisa 4K di 30 fps. Oke, masih di section color. Untuk Action 5 Pro ini menggunakan warna normal 10-bit, sedangkan untuk Insta360 Go 3 ini menggunakan warna vivid. Gimana bisa lihat lah ya, kayak langitnya gitu. Kayak mungkin lebih, kalau di Go 3 lebih vibrant karena ya vivid gitu ya. Lebih saturated. Nah, sedangkan di Action 5 Pro bagaimana karena kan normalnya 10-bit ya. Jadi gimana untuk gradasinya, apakah lebih halus gitu untuk langit kayak gitu, atau di bawahnya dynamic range-nya lebih luas gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ada perbedaannya? Oke, selanjutnya adalah untuk Action 5 Pro ini menggunakan HLG dan Insta360 Go 3 ini menggunakan warna flat. Gimana menurut kalian kualitas dari antara Action 5 Pro ini dan Insta360 Go 3? Kayak mungkin langitnya kalian bisa lihat gimana, dan mungkin rumputnya gitu, kayak kalian bandingkan warnanya lebih, dynamic range-nya lebih tinggi mana gitu antara si Action 5 Pro dan Insta360 Go 3. Oke, selanjutnya untuk Action 5 Pro ini menggunakan D-Lock 10-bit ya, dan si Insta360 Go 3 ini masih menggunakan flat. Gimana menurut kalian antara kedua kamera ini, Go 3 yang menggunakan flat dan Action 5 Pro menggunakan D-Lock M atau D-Lock M 10-bit? Bisa kalian bandingkan lah ya untuk kualitas flatnya, lebih flat mana. Tapi kalau untuk grading menurut gue yang lebih fleksibel itu Action 5 Pro, tapi di sini kan nggak ngebandingin gradingannya ya, tapi untuk raw footage-nya kayak gimana menurut kalian? Apakah dynamic range-nya yang udah berasa banget, apakah Action 5 Pro atau Insta360 Go 3? Oke, selanjutnya kita ngebandingin FOV antara kedua kamera ini, antara Action 5 Pro dan Insta360 Go 3. Nah, untuk Go 3 ini menggunakan narrow, sedangkan untuk Action 5 Pro ini menggunakan standar D-Rep. Gimana untuk mungkin FOV dari kedua kamera ini antara narrow dan standar D-Rep? Oke, selanjutnya untuk Action 5 Pro ini menggunakan wide FOV dan Insta360 Go 3 ini menggunakan linear. Jadi menurut kalian gimana? Dan posisinya juga agak sedikit backlight ya. Jadi menurut kalian keluasan antara kedua kamera ini gimana? Apakah ngerasanya beda banget atau mirip-mirip nih antara si Action 5 Pro dengan Insta360 Go 3 yang memiliki FOV linear? Oke, selanjutnya adalah untuk Action 5 Pro ini menggunakan ultra wide dan Insta360 Go 3 ini menggunakan action view. Gimana antara kedua kamera ini, apakah mirip-mirip lagi atau enggak gitu ya? Karena kalau tadi menurut gua si linear sama wide itu agak-agak mirip ya, walaupun mungkin si Action 5 Pro ini lebih luas gitu ya dibandingkan dengan si Go 3. Oke, selanjutnya kita ngebandingin slow motion antara kedua kamera ini, antara Action 5 Pro dengan Insta360 Go 3. Nah, untuk Action 5 Pro ini menggunakan 4K 120 fps dan Go 3 juga dia 120 fps, tapi untuk resolusinya dia hanya 1080 dan hanya vertical mode. Nah, sedangkan si Action 5 Pro ini bisa horizontal kayak gini ya. Langsung aja. Oke, selanjutnya kita ngebandingin stabilisasi dari kedua kamera ini antara Action 5 Pro dengan Insta360 Go 3. Nah, untuk yang pertama ini kita matiin dulu stabilisasinya, sama-sama off. Gimana kestabilan saat gua lari dari sini ke sana ya, apakah
stabil banget atau malah shaky banget kalau misalnya fitur dari stabilization dari kedua kamera ini kita matiin. Let's go. Oke, selanjutnya kita nyalain nih stabilisasi dari kedua kamera ini. Untuk Action 5 Pro ini menggunakan Rocksteady yang biasa tanpa yang plus. Nah, untuk yang Go 3 ini menggunakan yang stabilisasi yang standar. Langsung aja kita. Oke, selanjutnya kita naikin lagi nih. Untuk Action 5 Pro ini menggunakan Rocksteady Plus, dan yang Insta360 Go 3 kita menggunakan stabilisasi yang high. Kita langsung aja cobain. Oke, untuk Action 5 Pro ini sekarang menggunakan stabilisasi yang horizon balancing, dan Go 3 menggunakan yang max. Kita langsung aja cobain ya. Nah, menurut kalian mana nih yang lebih bagus untuk tipe konten kalian? Apakah Go 3 atau Osmo Action 5 Pro? Kalau menurut gue sih, gue lebih suka ke Osmo Action 5 Pro nih, karena mungkin dynamic range-nya lebih luas dibandingkan dengan Go 3. Kalau kalian masih ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau beli produk kayak Go 3 atau Osmo Action 5 Pro, bisa beli dengan cara ke website kita wa.id. Gue Hisham, see you in the next video.